siang anak-anak. Siang. Selamat bertemu lagi dalam perkuliahan kita. Pada saat ini mata kuliah yang kita akan pelajari bersama adalah kepemimpinan transformatif. Ya, seperti saudara ketahui, minggu lalu kita sudah mulai bersama dengan berkenalan dengan mata kuliah ini. Kalian sudah lihat silabus perkuliahannya, dan hari ini kita akan lanjutkan dengan materi pertama dari. Nah, sebelum kita mulai dengan perkuliahan ini, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih padamu karena kami sudah siap untuk belajar lagi dalam mata kuliah kepemimpinan transformatif. Tuhan memberikan hikmat-Mu bagi kami sekalian, baik sebagai mahasiswa dan bagi hamba-Mu yang akan membawakan materi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik anak-anak, jadi ini mata kuliah kepemimpinan transformatif. Kita sedang belajar tentang bagaimana menolong diri sendiri. Jadi ini sifatnya saudara mendapat pengetahuan, tapi juga ada pelatihan-pelatihan untuk menolong saudara yang kemudian akan menjadi pemimpin dalam gereja Kristen sendiri di tanah Papua atau di dalam pekerjaan yang lain-lainnya kemudian hari. Anak-anak, kode mata kuliahnya adalah PAK 1337 dengan bobot 2 SKS. Tentu saudara sudah berkenalan dengan Mama Yoteli ya kemarin, ya, dan saya juga sudah berkenalan dengan saudara semua. Nanti di akhir dari perkuliahan ini nanti akan ada absensi secara manual yang dijalankan, dan nanti saudara silakan mengisinya. Kita mulai dengan materi pertama dari perkuliahan ini tentang pengantar kepemimpinan transformatif dan isu kritis kepemimpinan abad 21. Ada kompetensi-kompetensi dasar dan indikator-indikator pencapaian yang hendak kita capai melalui perkuliahan ini. Pertama, supaya saudara memahami konsep dasar kepemimpinan transformatif, mengidentifikasi isu-isu kritis dalam kepemimpinan abad 21 ini, mengintegrasikan nilai-nilai teologi dan kearifan lokal dalam konteks kepemimpinan modern. Lalu indikator pencapaian dari mata kuliah ini ada 3 juga, yaitu bahwa saudara dapat menjelaskan definisi kepemimpinan transformatif, saudara dapat menyebutkan minimal 3 isu kritis kepemimpinan abad 21, dan yang terakhir, saudara dapat mengaitkan nilai teologi dan kearifan lokal dengan praktek kepemimpinan. Yang berikutnya adalah tujuan dari pembelajaran ini. Nah, saudara, setelah pembelajaran ini, saudara, saya harap bisa menjelaskan pengertian kepemimpinan transformatif secara komprehensif. Saudara bisa mengidentifikasi dan mendiskusikan isu-isu kritis kepemimpinan di era modern dan menjelaskan peran nilai teologi dan kearifan lokal dalam membentuk kepemimpinan efektif. Ada pepatah yang mengatakan begini, kepemimpinan sejati bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi tentang kemampuan menginspirasi perubahan, membangun visi bersama, dan melayani dengan hati yang tulus. Nah, saudara bisa menyaksikan di depan ini ada pemimpin spiritual kita yang luar biasa. Saudara lihat di gambar pertama, siapa itu kira-kira? Yesus Kristus itu pemimpin yang menjadi model pemimpin melayani atau pemimpin pelayan. Nah, yang kedua, saudara lihat gambar di bawah, kira-kira siapa gambar di balik, di background gambar itu? Ya? Nelson Mandela, ya, saudara. Nelson Mandela terkenal sekali sebagai seorang tokoh pembebas di negara mana kira-kira? Afrika Selatan, ya. Nelson Mandela membebaskan bangsa Afrika Selatan dari praktek apartheid. Nah, kalau di depannya pasti saudara kenal ya, siapa itu? Pasti Mama Yoteli, dan yang di samping saya saudara kenal siapa?
ketua PGI ya, ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Minggu bulan lalu beliau mengajar di sini toh dalam rangka 70 tahun PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, saudara lihat di sampingnya, kira-kira saudara kenal tokoh yang dalam monumen itu kan? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin revolusioner juga di India, ya. Kira-kira apa sebenarnya yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi pada waktu itu? Ada yang masih ingat? Silakan. Mahatma Gandhi. Ya, silakan. Iya, tidak apa-apa. Jangan sampai. Membebaskan India dari Inggris, dari kolonialisme Inggris itu ya. Lalu kalau gambar yang di atas masyarakat adat ya, masyarakat adat di mana itu kira-kira? di Papua, ya itu sangat tipikal Papua. Nah mereka juga masyarakat adat kita sangat penting saudara-saudara atau anak-anak semua, karena legasi yang dimiliki oleh masyarakat adat kita dengan para pemimpin ini sangat luar biasa. Kalau hari ini kita lihat ada krisis ekologi yang luar biasa ya di seluruh dunia, Papua itu masih mendapatkan poin yang istimewa sebagai urutan ketiga menjadi paru-paru bumi. Jadi kita berkontribusi kepada dunia ini sebagai paru-paru dunia. Itu kenapa? Karena kita punya masyarakat adat, pemimpin-pemimpin adat yang betul-betul menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah ini legasi kepemimpinan kontekstual yang luar biasa yang ditinggalkan bagi kita. Bukan ditinggalkan, harap itu terus dilestarikan. Itu bagian awal dari perkuliahan ini. Yang berikut kita masuk pada definisi dan karakteristik kepemimpinan transformatif. Nah, yang pertama kita akan belajar di sini tentang isu-isu kritis kepemimpinan abad 21, teknologi, isu di bidang teknologi, isu di bidang sosial, budaya dan globalisasi. Yang kedua adalah unsur teologi dalam kepemimpinan. Ya, kalau kita tadi lihat Yesus, dia sangat mengedepankan unsur kasih, aspek kasih, pelayanan dan integritas. Kita dengar banyak cerita tentang Yesus yang dengan integritas yang sangat tinggi bisa mengalahkan orang-orang yang sengaja mencobai dia dalam kepemimpinannya. Nah, apa itu sebenarnya pengertian dari kepemimpinan transformatif? Nah, saudara sekalian, kepemimpinan transformatif adalah suatu pendekatan kepemimpinan yang menitik beratkan pada kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi, memotivasi, mengembangkan anggota tim atau organisasi itu agar mampu mencapai perubahan positif secara berkelanjutan. Nah, ini ada kata-kata yang saya garis bawahi. Jadi, seorang pemimpin transformatif dia harus punya kemampuan. Nah, kemampuannya diindikasikan di sana menginspirasi. Dia bisa menjadi tokoh yang inspiratif, seperti tadi Yesus, atau tadi misalnya Nelson Mandela, atau misalnya Mahatma Gandhi, atau tokoh-tokoh adat yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia juga bisa memotivasi. Orang-orang di Afrika termotivasi hari ini sangat sekali dengan tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan misalnya apartheid. Apartheid adalah satu sistem di mana manusia dibedakan menurut rasnya. Jadi kalau putih kok putih dan hitam hitam begitu. Itu sangat membuat kita punya sisi kemanusiaan itu tidak berarti sama sekali. Begitu. Saya mengunjungi Afrika Selatan bulan lalu dan saudara akan merasa sangat terganggu. Saya masuk di museum dan di museum itu saudara dapat tiket $2
2 tiket diberikan. Jadi misalnya kita satu kelompok ya jalan, Mama Yota ini dapat tiket yang warna putih, lalu Pranjas dapat tiket warna hitam. Itu berarti kita masuk ke dalam juga kita diperlakukan berbeda, masuk di pintu yang berbeda, karena dikategorikan berdasarkan ras kita. Nah itu contoh. Nah itu jadi ini menjadi motivasi seseorang atau kelompok masyarakat untuk bertindak begitu. Lalu juga mengembangkan anggota tim. Jadi dia akan mendorong satu tim, kalau bisa kita semua maju. Jangan sampai ada yang tertinggal di belakang, ada yang terlupakan, ada yang merasa saya tidak ikut di dalam semua keputusan. Kepemimpinan transformatif, seorang pemimpin transformatif akan berusaha. Yang berikut adalah perubahan yang dia sengaja lakukan itu berkelanjutan. Jadi perubahan itu tidak selesai sekarang, tapi akan terus berkelanjutan sampai kapanpun. Pemimpin transformatif tidak hanya fokus pada tujuan jangka pendek, tapi juga meningkatkan kesadaran kolektif, potensi maksimalnya setiap individu dalam organisasi melalui empat komponen utama yang penting dalam kepemimpinan transformatif adalah pengaruh ideal, motivasi inspiratif, rangsangan intelektual, dan pertimbangan. Lalu kita melihat apa kontribusi dari unsur teologis dalam kepemimpinan transformatif itu. Nah, kepemimpinan perspektif teologi Kristen dalam kepemimpinan transformatif itu berakar pada teladan Yesus Kristus. Tadi kita sudah lihat nilai kasihnya, pelayanannya, kerendahan hati, dan integritasnya. Jadi pemimpin dipanggil untuk menjadi pelayan yang mengutamakan kesejahteraan orang lain dan membangun komunitas berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Nilai-nilai ini menjadi fondasi etis yang mengarahkan pemimpin untuk tidak hanya mengejar hasil organisasi, tapi juga membina hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, saudara, semua siapa yang mau menjadi pemimpin yang seperti Yesus, yang rela melayani? Kalau masalah teologi kira-kira rujukannya pada pemimpin siapa yang kira-kira? Yesus, ya. Jadi kita ingat sama-sama, kita dipanggil, dididik di lembaga ini untuk kemudian melayani orang lain. Ini fondasi etis yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Lalu yang ketiga adalah tentang kearifan lokal sebagai fondasi kepemimpinan. Nah, khususnya konteks Papua dan Indonesia, kita punya nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan terutama musyawarah ini kita lakukan di para adat, ya. Itu di kampung-kampung. Kalau kita lihat bahkan di kota ini masih ada para adat. Misalnya di Sentani itu di OB, mereka akan duduk sama-sama untuk berdiskusi, mengambil keputusan dan sebagainya. Dan rasa hormat terhadap alam dan sesama. Ini penting sekali. Itu sebabnya saudara lihat misalnya kita bisa berkontribusi kepada dunia hari ini sebagai tempat ketiga di dunia sebagai paru-paru dunia. Karena kita, ini modal sosial yang kita punya, bahwa kita menghormati alam sekitar kita. Begitu. Jadi kalau ada kemudian pengaruh-pengaruh baru yang masuk membuat orang eksploitasi alam secara besar-besaran, nah itu bukan sebenarnya datang dari masyarakat adat kita. Saudara bisa lihat contoh-contoh yang paling terbaru misalnya di Raja Ampat, ya. Dan misalnya di Merauke dengan proyek-proyek nasional. Nah, jadi ini adalah modal. Nilai-nilai ini memperkuat solidaritas dan harmoni sosial dalam komunitas, sehingga pemimpin yang mampu mengintegrasikan kearifan lokal dalam kepemimpinannya dapat lebih efektif dalam menggerakkan perubahan yang berkelanjutan dan membangun kepercayaan masyarakat. Lalu sebenarnya apa yang dimaksud dengan isu-isu kritis kepemimpinan abad 21 ini? Nah, ada beberapa perubahan yang penting sekali menjadi isu kritis di abad kepemimpinan di abad 21 ini. Misalnya perubahan cepat dan kompleks berhubungan dengan perkembangan
teknologi digital, globalisasi dan dinamika sosial budaya yang semakin beragam. Saudara kalau pergi ke kampung-kampung sekarang, walaupun tidak ada listrik tapi ada HP kan, Yolo. Atau orang pergi ke danau sekarang, perahu misalnya perahu kole-kole itu, orang pakai kole-kole tapi pakai HP. Jadi itu ada yang sangat tradisional masih lokal, tapi juga dalam teknologi canggih juga digunakan di sana. Nah ini perkembangan teknologi digital yang luar biasa. Sekarang tidak ada satu tempat di dunia ini yang tersembunyi dan tidak terkoneksikan dengan wilayah lain di dunia ini. Bahkan kita Papua sudah terkoneksi dengan bagian-bagian yang lain di dunia ini. Saudara percaya tidak? Saudara coba buka internet, ada kejadian terjadi di Jerman misalnya. Pada saat ini juga kita tahu kejadian apa yang terjadi. Jadi dunia ini seperti global village, ya. Global village artinya kampung yang besar, orang bisa terkoneksi satu sama lain. Pemimpin masa kini dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang volatile, itu yang berubah cepat sekali tadi, uncertain artinya tidak pasti. Perubahan hari ini tidak pasti, besok kita tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi. Sama sekali tidak ada satu orang pun yang bisa kasih garansi bahwa hari ini begini jadi besok akan begitu, tidak ada. Lalu kompleks, sangat kompleks, macam-macam soal ada di dalamnya dan ambiguous. Tidak bisa kita pastikan, kita tidak bisa bedakan satu sama lain. Nah selain itu pemimpin harus mampu mengelola keberagaman dan membangun kolaborasi lintas budaya. Nah ada banyak keberagaman di Indonesia terutama dan di Papua, dari penduduknya, latar belakang sukunya, agamanya, dan seterusnya. Nah sebagai pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin, saudara ditantang untuk mengelola semua ini. Dan lalu yang berikut bahwa dengan saudara mengelola keberagaman, membangun kolaborasi lintas budaya, saudara akan menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Misalnya saja contoh yang paling nyata, saudara punya misi yang kita belajar misiologi pada masa lalu. Hari ini misinya sudah harus dipikirkan. Misi kita berbeda lagi di tengah kota yang berubah ini. Contoh misalnya, contoh saja. Saudara lihat anak-anak kita, remaja, itu bertemannya sama teman yang ada di gadget yang dia mainkan. Dia tidak berteman lagi dengan teman-teman yang ada di sekolah minggu misalnya. Dia punya teman sebayanya adalah teman sebaya yang ada di internet itu, di dunia maya. Nah bagaimana saudara menyinjili mereka? Melakukan misi kepada mereka. Saudara harus ini. Kita lihat ini sebagai tantangan-tantangan. Nah, menurut saya kepemimpinan transformatif ini menjadi model yang relevan untuk menjawab tantangan yang tadi sudah saya katakan di atas, karena menekankan pada visi yang kuat, komunikasi yang efektif, dan pemberdayaan individu. Mari kita lihat praktek kepemimpinan transformatif dalam konteks modern. Seorang pemimpin transformatif di era modern ini dituntut untuk bisa mengembangkan soft skill. Soft skill seperti kecerdasan emosional, bahkan sekarang ada bukan hanya kecerdasan intelijensia (IQ), tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual bahkan. Nah, supaya dia punya kemampuan komunikasi, dia bisa beradaptasi dan berinovatif. Mereka harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan pertumbuhan individu, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang etis dan partisipatif. Nah, ini ada integrasi antara nilai teologi dan kearifan lokal dalam praktek kepemimpinan modern ini. Karena kita tidak bisa dicabut begitu saja dari konteks kita berada. Dan nilai-nilai moral yang kita miliki. Ini saja sebenarnya yang menjadi jaminan atau paling tidak untuk menghasilkan pemimpin yang efektif secara teknis tapi juga secara moral dan kontekstual. Nah, contoh-contoh aplikatif yang bisa
kita pakai di sini. Misalnya tadi masyarakat ada, dia membangun visi bersama dengan nilai lokal dan spiritual, dia bisa membuat hal-hal yang penting sekali menyumbang pada pembangunan hari ini. Begitu. Lalu misalnya pengambilan keputusan partisipatif dalam sidang-sidang jemaat. Saudara semua pasti ikut ya. Jemaat ada sidang-sidang jemaat. Nah, di situ sebenarnya contoh kepemimpinan transformasional juga dalam pengambilan keputusan yang sifatnya partisipatif. Lalu yang berikut ada pengembangan talenta secara individu. Misalnya, saudara di coaching ya, kayak kalau seorang atlet kan harus ada coachnya. Di paduan suara juga kan ada coachnya. Saudara juga ada coachnya untuk mengembangkan saudara punya talenta-talenta dan seterusnya. Jadi ini catatan-catatan lanjut dari ini gambar-gambar yang saya kutip dari sumber-sumber ini. Jadi seorang pemimpin di komunitas adat Papua bisa mengorganisir program pembangunan berkelanjutan juga di atas para adat. Atau misalnya tadi dengan gereja misalnya, itu ada pemimpin yang ketua jemaat dan majelis jemaat bisa mengajak anggota jemaat dalam sidang untuk berdiskusi dan berkontribusi aktif dalam menentukan arah pelayanan sehingga tercipta rasa memiliki dan komitmen yang tinggi. Kalau semua orang mengambil keputusan sama-sama kan pasti dia merasa memiliki program itu toh. Tapi kalau separuh orang saja, pemimpin saja, kita merasa tidak memiliki program itu. Atau misalnya tadi pengembangan talenta tadi, ada coaching, ada mentoring, berbasis nilai kasih tadi lagi, penghargaan terhadap itu yang tadi sudah saya bagikan. Saudara bisa lihat di situ. Silakan. Nah, jadi saudara punya tugas adalah saudara menulis pengertian kepemimpinan di lembar kerja saudara. Lalu saudara identifikasi isu kritis dan integrasi nilai dengan kata-kata sendiri. Saudara bisa menulis dengan bahasa sendiri, kata-kata sendiri. Lalu setelah itu, saudara akan berdiskusi dalam kelompok kecil ini, karena kita hanya ini jadi kita 4, ada yang 3 orang ya, untuk membahas hasil saudara menulis tadi, refleksi. Silakan, saudara punya waktu paling tidak 15 menit ya, berdiskusi. Baik anak-anak, waktu kita sudah selesai untuk berdiskusi. Sekarang saatnya kita mendengarkan laporan dari tiap kelompok tentang pertama, nanti kelompok 1 ini di sini akan menjelaskan dengan bahasa sendiri ya tentang pengertian kepemimpinan menurut pengalaman dan pemahaman Anda sendiri. Bisa disertai dengan contoh. Lalu kelompok 2, 3 isu kritis dalam kepemimpinan di lingkungan sekitar saudara. Ya, nanti bisa disertai dengan contoh juga. Lalu kelompok terakhir, kelompok 3 di sini akan menjelaskan bagaimana nilai-nilai teologi, misalnya kasih dan pelayanan dan kearifan lokal ya. Seperti gotong royong atau musyawarah melalui para adat dapat membantu mengatasi isu-isu yang tadi sudah dibicarakan sebelumnya. Ya, silakan. Waktu sekarang saya berikan kepada kelompok 1. Silakan. Baik, Mama dan teman-teman, di saat ini kami kelompok 1 yang terdiri dari Anugrah Bensa, Rod Simons, dan Ranges akan mempresentasikan pengertian atau jawaban dari kami tentang pertanyaan nomor 1, pengertian kepemimpinan menurut Anda. Menurut kami, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dapat mengatur, memimpin suatu organisasi, kelompok, atau persekutuan. Seorang pemimpin yang harus bisa membawa perubahan bersama dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Ya, dan kelompok terakhir, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan soal yang akan dibaca oleh Charlotta. Peran nilai teologi
dan kearifan lokal dalam mengatasi isu. Dan akan dijawab oleh Saudara Isa Guru. Ya, terima kasih. Saya langsung saja. Peran nilai teologi dan kearifan lokal dalam mengatasi isu. Kami telah berdiskusi dan berpikir bahwa seorang pemimpin yang transformatif itu perlu sekali untuk menerapkan nilai-nilai teologi dan juga kearifan lokal dalam mengatasi isu-isu kritis yang seperti tadi teman-teman dari kelompok 2 sudah menyebutkan beberapa dari isu-isu kritis itu. Nilai teologi dan kearifan lokal dalam mengatasi isu-isu. Seperti salah satu tokoh teologi atau yang sangat dikenal dan juga kita menjadi panutan dalam hidup kita, Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kepemimpinan yang paling ditunjukkan adalah bagaimana kita menerapkan kasih dan pelayanan. Menerapkan kasih dan pelayanan sebagai nilai teologi. Ketika seorang kepemimpinan transformatif menerapkan itu akan mendorong pemimpin untuk bersikap empati dan melayani anggota tim dengan tulus, sehingga membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya. Ketika seorang pemimpin mengasihi setiap anggotanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri, di situ maka tembok yang tadi menghalangi komunikasi, seperti salah satu contoh masalah yang sudah dijelaskan kurangnya komunikasi efektif. Itu, dan kita telah berdiskusi bahwa ketika seorang pemimpin juga menerapkan prinsip kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu dalam kepemimpinannya, di mana dia mengasihi setiap anggota. Di situ komunikasi yang tadi kurang efektif akan bisa memudar, terjadilah hubungan yang harmonis antara anggota dengan pemimpin itu. Dan juga yang kedua, kearifan lokal. Kearifan lokal seperti gotong royong atau para adat. Di sini misalnya gotong royong mempekerjakan semua anggota dalam anggota itu untuk sama-sama melakukan suatu aktivitas bersama. Itu untuk membangun tali kebersamaan, membangun sikap toleransi, dan juga di situ sama-sama semua anggota akan bisa mengenal dan lebih sering, karena ketika waktu bersama itu mereka lalui terus beriring dengan bersama berjalannya itu waktu, maka akan terciptanya hubungan yang tadi harmonis. Sehingga bagi kami peran nilai teologi dan juga kearifan lokal tadi apabila diterapkan oleh seorang kepemimpinan yang transformatif, maka akan menjawab isu-isu yang sering kita dapati di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita silakan dulu. Jadi saudara sekalian, saya membuat sebuah kesimpulan kecil bahwa sebagai seorang pemimpin yang transformatif atau pemimpin yang memiliki sifat-sifat atau mentalitas atau keahlian transformasi, dia tidak sombong ya, tadi sudah dikatakan, dia bersifat empati. Tidak sombong dengan kata lain adalah being humble ya, menjadi seorang yang rendah hati. Begitu. Kalau dia merendahkan hati, maka dia bisa menerapkan sikap Yesus melayani. Lalu tadi juga dikatakan bahwa mempertahankan komunikasi. Komunikasi sangat penting ya. Kadang-kadang organisasi menjadi betul-betul ada dalam konflik besar dipicu karena komunikasi yang tidak efektif, kurangnya komunikasi yang baik antara seluruh anggota. Lalu tadi juga dikatakan berkata jujur, tidak egois. Itu tadi ada contoh yang sudah dikatakan. Lalu ada tantangan juga tadi, miskomunikasi itu menyebabkan konflik. Tapi juga tantangan misalnya bagaimana membawa orang semua teman-teman di organisasi supaya bisa duduk sama-sama dalam satu organisasi, duduk bicara sama-sama. Tadi dikatakan itu sulit sekali, ada resistensi terhadap perubahan. Tetapi kita punya kearifan lokal yang bisa disumbangkan, bisa digunakan. Ini salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah itu, resistensi terhadap perubahan itu. Misalnya dudukan sama-sama di para timbulkan rasa percaya, saling percaya satu sama lain, dan dengan begitu
satu organisasi bisa akan bergerak sama-sama. Jadi kepemimpinan transformatif bukan tentang seorang pemimpin, tapi tentang bagaimana kita bersama mencapai satu tujuan ini. Nah, bisa dicapai bersama. Itu titik kuat daripada kepemimpinan transformatif. Sehingga kalau ada orang yang merasa superhero sendiri, merasa dia lebih punya power sendiri, itu bukan kepemimpinan transformatif. Nah, terima kasih banyak sekali untuk saudara sudah berkontribusi atau sudah hadir dalam perkuliahan ini. Dan materi pertama ini sudah kita pelajari bersama. Ada kata-kata yang bilang seperti ini: di tengah dunia yang volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous, pemimpin sejati bukan hanya mereka yang mampu bertahan, tetapi mereka yang mampu beradaptasi, menginspirasi perubahan, dan membawa tim menuju masa depan yang penuh harapan. Saya berterima kasih karena saudara semua sudah hadir hari ini, dan saya lihat daftar hadirnya sudah ditandatangani semua di sini. Terima kasih banyak. Kita akan mengakhiri kuliah ini dengan atau mungkin ada yang masih bertanya kan, punya pertanyaan yang ditanyakan sebelum kita menutup. Oke, kalau tidak ada, maka kita akan berdoa untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur pada Mulia Tuhan karena kami sudah menyelesaikan perkuliahan untuk materi pertama kepemimpinan transformatif dalam semester ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan bilang banyak-banyak terima kasih. Engkau adalah pemimpin kami yang sejati. Amin. Terima kasih. Selamat siang semua. Sampai ketemu.